Bib, ini mau tanya ya, kemarin browsing-browsing di Instagram itu ada yang mengatakan bahwa Maulid itu apa ya, termasuk kemungkaran. Itu maksudnya gimana ya, Bib? Oh, ya. Terlalu apa namanya, kemungkaran terhadap Nabi itu maksudnya gimana nih? Ada Ini anak memenya. punya meme seperti ini, Bib. Minta Coba tolong. lihat. Kemungkaran Maulid Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini dari memenya aja tidak ada sholawatnya. Yang satu berlebihan dalam menyanjung Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini baru ada. Yang kedua, merayakan Maulid Nabi menyerupai tradisi orang-orang Nasrani. Yang ketiga, terjadinya ikhtilat. Yang keempat, suatu kedustaan saat mereka meyakini bahwa di akhir pembacaan Maulid sebagian hadirin mempercayai Rasulullah hadir sallallahu alaihi wasallam. 5, peringatan Maulid tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sahabatnya, tabi'in, dan imam yang 4. Masya Allah. Ini kalau kita bahas semuanya ya jadi satu episode sendiri ya. Tapi kita bahas sedikit-sedikit. Yang pertama kita tanggapi berlebihan dalam menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berlebihan seperti apa? Orang hadir Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa dikatakan berlebihan di dalam menyanjung Nabi? Sedangkan kita melihat para sahabat itu ketika beliau datang dari Mekah ke Madinah, beliau ini disambut oleh seluruh orang-orang Madinah. Disambut, mereka orang nunggu, kemudian ketika mereka melihat itu Rasulullah SAW, maka kemudian tola al-badru alaina. Di mana bukti kalau menyanjung Nabi Muhammad SAW tidak boleh? Itu seluruh Madinah, itu sahabat Nabi Muhammad SAW itu mengagungkan Nabi Muhammad SAW, menyanjung Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW itu termasuk orang yang tawadhu, sehingga Sayyidina Abu Bakar dari saking sama Rasulullah SAW sama sahabatnya tidak ketahuan mana ini Rasul. Ya. Maka Sayyidina Abu Bakar itu menunjukkan ya, seperti memberikan sesuatu atau memberikan ridaknya atau membentangkan sejadahnya untuk menunjukkan bahwasanya ini Rasulullah SAW. Ya. Menyanjung Rasulullah yang berlebihan ya. Ini dikatakan di sini berlebihan di dalam menyanjung Nabi Muhammad SAW. Ini sak Madinah semuanya keluar untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Dan berapa banyak daripada para sahabat yang memuji Rasulullah SAW langsung, ya. Sampai ada yang memuji, ya, dipuji di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW senang dikasih abaahnya, dikasih ridaknya, dikasih selendangnya untuk sahabat yang memuji Rasulullah SAW. Sehingga ya kita malah semestinya menyanjung Nabi Muhammad SAW, ya, karena tidak ada makhluk yang lebih agung, tidak ada makhluk yang lebih agung melebihi Rasulullah SAW. Adapun hadis, ya, kita sering mungkin kita dengar, jangan kamu memujiku seperti Nasrani memuji Nabi Isa, ya. Maka wah, berarti kamu ini Maulid Nabi Muhammad SAW ini berlebihan. Kamu ini tidak boleh berlebihan karena Nabi Muhammad SAW tidak mau. Ya. Padahal kalau kita telusuri, kita perhatikan, ya, bagaimana memujinya orang-orang Nasrani kepada Sayyidina Isa. Sampai level mana? Mereka mengatakan Isa ibnullah, Isa anaknya Tuhan. Nah, ini baru berlebihan. Jangan, kata Nabi, jangan kamu memujiku seperti orang-orang Nasri memuji Isa ibnu Maryam. Nah, kalau sudah kamu ini sampai ke level orang-orang Nasrani mengatakan Muhammad ibnullah, nah ini berlebihan. Nah, ini yang dimaksud dengan berlebihan. Adapun mengagungkan Nabi Muhammad SAW, kalau cuma memuji Nabi Muhammad SAW dikatakan ya berlebihan, maka itu ya tidak benar. Ya. Nabi aja, para sahabat memuji Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW itu senang, ya, bergembira. Kemudian di sini merayakan Maulid Nabi menyerupai tradisi orang-orang Nasrani.
Di dalam syariat Islam itu ada yang namanya irtibat antara zaman. Ya, jadi ada peristiwa itu terikat dengan zaman. Ya, seperti ketika Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi ya, puasa di hari Asyura. Rasulullah SAW tanya, kenapa? Kok kamu ini puasa? Ya. Di hari ini Musa diselamatkan daripada musuhnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kami lebih utama memuliakan Musa daripada kalian. Sehingga Rasulullah SAW mensyariatkan untuk puasa di hari Asyura. Nah, ini irtibat, ada hubungan antara zaman dengan yang sekarang. Nah, itu termasuk daripada ajaran Islam. Juga ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana perihal puasa hari Senin? Maka Rasulullah SAW mengatakan itu hari di mana aku dilahirkan. Ya, artinya Rasulullah SAW itu bersyukur atas kelahiran Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah SAW itu mempresentasikannya dengan apa? Dengan puasa. Sehingga kita kalau mau ngikuti Nabi, kita juga harus menunjukkannya dengan amal ketaatan, ya, dengan sedekah, dengan memberikan bantuan kepada fakir miskin, dengan sholawat, dengan ini bentuk kita mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ada irtibat, ada hubungan antara kejadian, bahkan tempat pun ya, ada hubungan. Ya. Kalau seandainya tempat itu tempat-tempat yang bersejarah. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ya, Rasulullah SAW disuruh sholat 2 rakaat sama Sayyidina Jibril. Ya, sholat di sini. Rasulullah SAW sholat. Sayyidina Jibril tanya, tahukah kamu di mana engkau sholat? Ya, tidak tahu. Sesungguhnya kamu sholat di Baitul Lahmin, di mana Sayyidina Isa dilahirkan. Ya. Rasulullah SAW ya, ada irtibat, ada hubungan dengan zaman, ada hubungan dengan tempat. Ya. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang keagungan hari Jumat, Rasulullah SAW mengatakan hari Jumat adalah hari dilahirkannya Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi Adam dilahirkan. Nah, ketika kita ini masuk Rabiul Awal di tanggal 12 Rabiul Awal, ini kejadian yang sangat agung. Bolehkah kita ini mengagungkannya? Bolehkah kita merayakannya? Kalau orang-orang Yahudi merayakan keselamatan Sayyidina Musa, Rasulullah SAW mendukungnya. Kemudian ketika menyebut hari Jumat, itu hari dilahirkannya Sayyidina Adam. Ya. Nah, ini tanggal 12 Rabiul Awal, hari dilahirkannya Rasulullah SAW. Berarti ada ikatan zaman dengan kejadian yang sangat agung, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tradisi Nasrani ini mana? Kalau seandainya seperti itu, kalau seperti ini di meme ini, berarti kalau kita puasa Asyura ngikuti tradisinya orang-orang Yahudi. Ada ya enggak. Tapi Rasulullah SAW memang nyuruh untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi, sehingga puasanya Tasu'a sama Asyura. 3, ya, kemungkaran Maulid Nabi terjadinya ikhtilat. Ya, kita semua para imam Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak membenarkan ikhtilat. Jadi kalau seandainya ada bukan cuma maulid aja, ya, meskipun taklim ada ikhtilat, yaitu haram. Ikhtilatnya yang haram, bukan maulidnya. Sehingga tidak bisa dikatakan maulid haram disebabkan karena ada ikhtilat. Ya, tentunya kalau seandainya ada yang ngadakan maulid tapi di situ ada ikhtilat, maka kita tidak hadiri, bukan karena maulidnya tapi karena ikhtilatnya. Berarti yang haram itu ikhtilatnya. Jadi jangan dicampur aduk, ya.
Terus ini yang keempat, suatu kedustaan saat mereka meyakini bahwa di akhir pembacaan Maulid sebagian hadirin mempercayai Rasulullah hadir. Nah, ya. Ini kalau misalnya kita tanya taunya dari mana? Meyakini itu ya pertama di hati. Ya. Ya, tapi yang itu tidak benar. Mungkin mereka melihatnya ketika mahalul qiyam, ya, ketika berdiri. Ya, bahwasanya ketika kita ini berdiri, kita itu di dalam ketika berdiri itu kita membayangkan Rasulullah SAW di pikiran kita, bahwasanya kita ini membayangkan Rasulullah SAW, sehingga kita bangun, ya, dan itu ketika waktu Maulid itu biasanya ketika Rasulullah SAW mau dilahirkan. Jadi ketika kita baca sejarahnya sampai ketika mau Rasulullah SAW dilahirkan, kemudian kita itu berdiri, dan dalam berdiri kita menghadirkan Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya dikatakan setiap Maulid Rasulullah SAW itu hadir, yaitu tidak dibenarkan. Akan tetapi yang kita fahami bahwasanya ruhnya Rasulullah SAW itu hidup hayatan barzakhiyah, hidup dalam keadaan kehidupan barzakh, dan Rasulullah SAW kemungkinan juga hadir di masjid-masjid khair, tapi kita tidak bisa pastikan bahwasanya setiap Maulid Rasulullah SAW hadir, tidak, ya. Akan tetapi kita meyakini bahwasanya Rasulullah SAW hidup di kehidupan barzakhnya, dan Rasulullah SAW kemungkinan datang di tempat-tempat majlis-majlis khair yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, syariat Nabi Muhammad SAW, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang kelima, yang terakhir ini, peringatan Maulid tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, sahabatnya, tabi'in, dan imam yang 4 mazhab itu. Nah, ini gimana cara ngambil hukum kok seperti ini, ya? Kita dapati banyak perkara-perkara sekarang yang tidak pernah ada dilakukan di zaman Nabi, tabi'in, sampai tiga kurun awal, 3 abad pertama tidak ada dilakukan oleh Nabi. Ya, seperti apa? Seperti ya sekarang di Mekah, sholat tarawih 1 malam 1 juz. Ya, mana ada di zaman Nabi seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ya, mengumpulkan Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad SAW beliau sudah meninggal, tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran di satu tempat. Ya, ketika mereka para sahabat ketakutan bahwasanya orang-orang yang hafid Quran nanti meninggal, tidak ada yang meneruskannya sampai ke kita sekarang, maka dikumpulkan di dalam satu kitab, ya, dikumpulkan di dalam satu tempat, ya. Itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, bid'ah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih bareng di dalam satu imam. Yang dulunya mereka itu sholat sendiri-sendiri, maka Sayyidina Umar mengumpulkan di dalam satu imam sholat tarawih bareng-bareng. Kemudian Sayyidina Umar dengan sharih, dengan nyata, jelas mengatakan sebaik-baik bid'ah ya ini, ya, sholat jamaah ini. Sholat jamaah tarawih tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengarang kitab juga tidak ada, bangun pondok pesantren tidak ada. Pondok pesantren itu bid'ah, mana ada di zaman 3 abad pertama. Apa lagi? Di zaman Rasulullah ya juga ada ini, apa namanya, kayak tajwidnya kayak gitu. Tajwid titik-titik itu baru, harokat itu baru, kemudian hukum-hukum tajwid itu baru. Apa lagi? Nah, sekarang Al-Quran ditambahi ada warna-warnanya. Nah, itu semuanya baru. Nah, kalau kita mengatakan bid'ah, wah, muskilah, ya, tidak ada pengambilan hukum seperti itu. Akan tapi kita harus mengambil, ya, sesuatu yang baru, tapi ada dasarnya dalam syariat. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad."
barang siapa yang membuat perkara baru dari agama kami ini, ma laisa minhu, yang bukan termasuk daripadanya, maka rad, fahuwa rad, maka dia tertolak. Artinya barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama kami yang termasuk dalam agama kami, fahuwa makbul, maka itu dapat diterima. Sehingga Rasulullah SAW di hadis yang lain mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang membuat perkara sunnah yang baru, sunnah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, seperti Qabil ketika memukul Habil, itu fa innahu awwal man sannal qatl. Sesungguhnya Qabil itu termasuk orang yang pertama kali memulai pembunuhan, pakai kata sanna, ya. Sehingga di situ man sanna fil Islam, barang siapa yang membuat perkara baru di dalam Islam, ya, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya. Ya, dan barang siapa yang membuat perkara baru yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah, bagaimana ini? Ya, sunnah yang termasuk di dalam agama, seperti Sayyidina Umar yang buat sholat tarawih jamaah, ada tidak di dalam syariat? Ada, sholat berjamaah di dalam syariat, maka dibuat oleh Sayyidina Umar, ya. Sehingga cara pengambilan, ya, seperti tadi itu tidak dilakukan oleh one day one juice. One day one juice ada di zaman dulu, tapi itu perkara yang baru, ya. Ketika ada orang yang buat kemudian diikuti oleh orang-orang yang banyak, dan yang pertama kali membuat one day one juice itu juga mendapatkan pahala. Tapi itu kan tidak ada di zaman Nabi. Ya, itu tapi kan ada dasarnya di dalam syariat. Ya, ngaji. Orang ngaji satu hari satu juz. Ya. Ada enggak dasarnya dalam syariat? Ada, ngaji itu sunnah. Nah, kemudian satu hari satu juz. Nah, ini perkara yang baru, tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di tabi'in, tidak ada. Kemudian kita mau mengatakan itu bid'ah, ya enggak. Ya, cara pengambilan hukumnya seperti itu ya salah. Ya. Jadi ya one day one juice itu sunnah yang baru, siapapun yang membuat maka dia akan mendapat pahala, dan orang-orang pahalanya orang-orang yang mengikutinya.